Dibantu 70 orang anggota Tagana DKI Jakarta, Kementerian Sosial mendirikan dapur umum untuk menyiapkan 6.000 porsi makanan per hari. Paket makanan tersebut selanjutnya akan dibagikan kepada warga DKI Jakarta yang terdampak virus corona atau COVID-19, terutama bagi para ODP, PDP dan keluarganya, tukang ojek, buruh, dan pekerja sektor informal lainnya. Baik, sekarang kita berada di Posko Dapur Umum Kementerian Sosial dalam rangka penanganan COVID-19. Di posko ini, kami melakukan kegiatan masak dapur umum yang kami masak adalah minimal 6.000 bungkus dalam satu hari yang akan dibagikan kepada orang-orang yang terdampak corona, daerah-daerah yang zona merah di Jakarta yang terdampak corona, dan kami menyiapkan itu dan akan dibagikan kepada masyarakat yang terdampak corona dan pekerja informal yang ada di Jakarta. Targetnya itu. Dan ini menandakan Kementerian Sosial hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat, dibantu oleh teman-teman Tagana dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Pemda DKI Jakarta. Dan di belakang ini ada tim Tagana, kurang lebih sekitar 70 orang keseluruhan. Mereka membantu proses penyiapan dapur umum, lalu packaging sampai dengan pendistribusian ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Oke, sekarang mari kita lihat proses mereka masak dapur umum. Nah, ini ada proses kita masak nasi di sini. Kita punya rice cooker model seperti ini. Kita standby-kan ada 14 unit dan ini yang sekarang dilakukan oleh teman kita Ali. Ini dia lakukan adalah proses penanakan nasi. Dia setelah tanak lalu dia aduk supaya tidak lengket dan keras. Dan ini cara masukin, ini untuk diolah. Nah, dituangkan ke sini kurang lebih banyaknya adalah sekitar 8 kilo. 8 kilo sampai dengan 10 kilo beras untuk satu rice cooker ini untuk dipersiapkan 80 sampai dengan 100 porsi. Kira-kira itu. Dan proses masaknya 15 menit, dia proses masak, lalu ketika apinya sudah mati, dia akan didiamkan lagi selama 15 menit dan didiamkan selama 15 menit kurang lebih 30 menit dan dia sudah proses matang. Airnya, ini masak nasinya dengan proses rice cooker besar seperti ini, tetap sama. Airnya itu diperkirakan hitungan zaman dulu, satu ruas jari. Satu ruas jari airnya dari nasi sampai dari beras ke air itu satu ruas jari. Kira-kira gitu. Ini ada 18 rice cooker. Ini karena keadaannya harus jarak physical distancing, harus punya jarak. Semua personil yang ada di sini bertugas menggunakan APD standar, yaitu masker dengan sarung tangan. Dan kita kasih jarak. Ini untuk proses masak, dan di tengah ini adalah proses perajangan. Nah, ini merajang yang mau dimasak, sayur-sayuran, bumbu-bumbu ada di proses di sini. Dan dia harus juga berjarak posisi perajangannya. Dia nggak boleh berdekatan dan tetap APD tetap dipakai. Ini Tagana-Tagana yang tugasnya hanya untuk merajang. Yang tadi di sebelah sana tugasnya hanya untuk masak nasi. Nah, ini head cook-nya, Mas Kuswanto, dia mempersiapkan semua daftar menu sampai dengan bumbu apa yang mau dipersiapkan, yang mau dibeli. Ini dia Mas Kuswanto. Dan ini juga di sini ada dua proses. Yang sebelah kiri saya ada 3 kompor, ada 4 kompor. Sebelah kanan saya juga ada 4 kompor. Ini proses mengolah lauk dan sayur. Ada telur rebus. Kita menunya sekarang ini standar oleh kesehatan. Yang pertama, lauk utama, yaitu kita pakai daging. Yang kedua, protein tambahan dengan telur rebus. Lalu ada sayur, kacang panjang oseng-oseng menggunakan dengan tempe. Dan ada buah, dan ada aqua dalam box itu. Dan semua boxnya disusun sedemikian rupa supaya tetap steril. Nah, ini telur, masak telur. Terus kita masak daging. Nah, sekali jalan telur ini kurang lebih 200 butir sekali masak. Ini telurnya sekali masak kurang lebih 200 butir. Direbus sampai dengan betul-betul matang, baru diangkat. Ini daging yang sudah matang.
Ini kurang lebih untuk 200 potong. Tadinya ini penuh airnya. Dia sampai betul-betul matang sekali dan airnya mengering. Karena penanganan khusus untuk orang-orang dengan ODP dan PDP, gizinya harus sempurna. Jadi masaknya juga harus sempurna, jadi nggak boleh setengah matang atau tidak matang. Dia harus matang betul-betul. Kalau bahasa kerennya di stick well done. Ini proses masak sayur. Nah, masak sayur ada 2 proses. Yang pertama, sayurnya kita rebus seperti ini. Setelah direbus betul-betul matang sayurnya, lalu kita proses lagi dengan bumbu, dengan dicampur tempe. Dan lalu diaduk untuk membuat cita rasanya supaya enak. Lanjut, ini daging-daging yang masih proses memasak. Daging-dagingnya. Ini proses masak, ini sampai airnya kering. Ini airnya masih banyak, ini kurang lebih 30 menitan lagi airnya kering. Ini kurang lebih masaknya 1 jam 20 menit. Dia selesai matang. Sampai dengan betul-betul matang. Di dalam sana, di gedung sana, setelah ini proses ini semuanya selesai, lalu di packaging di dalam gedung konvensi. Supaya steril, kita ke gedung konvensi. Nah, di sini adalah tempat kami packaging. Kenapa di dalam ruangan, di dalam gedung, di gedung konvensi Kalibata ini, supaya steril. Jadi packagingnya, proses packagingnya semuanya sempurna. Dan masuk ke dalam, siapapun yang masuk ke dalam harus copot sepatu. Jadi lepas sepatu, baru kita masuk ke dalam. Nah, ini semua teman-teman packagingnya ada di sini. Dan semua pekerja di sini, semua orang-orang yang bekerja di sini, semua tagana di sini, sebelum melakukan aktivitas, sudah dites, rapid test oleh kesehatannya Kementerian Sosial dan oleh Dinas Kesehatan, rapid test untuk melihat mereka positif atau negatif, sehat atau tidak sehat, dan layak atau tidak layak untuk melakukan pekerjaan ini. Setelah semuanya dites dan dinyatakan negatif dan layak, baru mereka boleh bertugas. Dan kita lihat ini adalah proses packaging makanan siap saji. Ini tetap menggunakan metode physical distancing. Jadi mereka jaraknya minimum 1 meter berjarak. Dan tetap menggunakan APD, sarung tangan, dan masker. Kira-kira itu, dan di packaging semuanya sedemikian rupa sampai dengan selesai dan dibungkus, lalu di-pack seperti ini. Di-packing seperti ini. Nah, di packing seperti ini, 1 kantong isinya 3 dengan 3 botol minum. Kenapa ya isinya 3? Supaya tidak berat dan supaya tidak berantakan. Lalu kotaknya seperti ini. Kotaknya ada tulisan Kementerian Sosial, Kemensos hadir, dan isinya ini. Jadi telurnya tetap dibungkus, sendok dan tisunya tetap dalam bungkus. Jadi tidak boleh dicampur dengan nasi ataupun lauk yang lain. Jadi dia tetap rapi dan tetap higienis. Kira-kira itu untuk packaging dapur umum. Baik, setelah di packing dari sana, nasi boxnya lalu akan disusun di mobil suplai makanan yang punya Pemda DKI Jakarta, Dinas Sosial, Suku Dinas Sosial Jakarta Barat. Lalu akan didistribusikan ke wilayah masing-masing. Dan di sini ada Kasudin, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Bapak Mursidin nanti akan menjelaskan tentang bagaimana proses dan teknik distribusinya. Silakan Pak Mursidin. Kita dapat tugas untuk mendistribusi makanan siap saji dan sembako dari Dinas Sosial, dalam hal ini milik Kementerian Sosial RI. Kami bawa mobil yang khusus untuk membawa makan siap saji yang tentunya difasilitasi oleh AC dan blower. Dari sana kita sampai ke DU. Di DU sudah menunggu para personil yang akan mendistribusikan, termasuk teman-teman lurah di wilayah, datang ke DU untuk mengambil makan siap saji maupun sembako ke depan. Kira-kira seperti itu kami mendistribusikannya, karena kami juga terbatas dengan personil, jadi kita minta dukungan teman-teman lurah dan kecamatan untuk membantu membagikan atau mendistribusi makanan siap saji pada warga masyarakat terdampak maupun
sektor informal. Terima kasih. Jadi saya jelaskan kembali, mobil ini menggunakan air conditioner dan blower supaya apa? Makanan siap saji ini tetap baunya tidak bau, tidak berubah, dan rasanya tidak berubah, dan tetap masih bisa awet. Jadi ada blower di situ, dan dia menggunakan air conditioner, menggunakan AC. Jadi tertutup dan semuanya tertutup, tidak ada udara yang dari luar masuk. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Marsudin. Kira-kira itu, terima kasih, tetap semangat.